Untuk itu, yang kita nantikan bersama dan tidak sabar juga hadir di tengah-tengah kita di atas panggung ini, Pak Prabowo, hadirin semuanya, sambutlah Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang, Bobi Nasution. Anak Medan doa-doa, mudah pergaulan, bodoh mengeluar. Terlebih di penampilan, main cantik berautoan, senang mana susah, happy dia. Horas. Menjua-jua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama kita hormati, kita banggakan, yang kita cintai, dan yang akan kita perjuangkan. Calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029, Bapak Prabowo Subianto. Yang sama kita hormati, Ketua Dewan Penasehat Barisan Pengusaha Pejuang, sekaligus Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Abangda Rosan Perkasa Roslani, yang kami hormati, kami banggakan pula Ketua Dewan Pembina Barisan Pengusaha Pejuang, Abangda Akbar Himawan Bukhori, serta yang sama kita cintai, simpatisan, dan seluruh pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran yang hadir, serta teman-teman seperjuangan semua yang hadir dan yang berdiri dan yang duduk bersama-sama dengan kita semua, seluruh pengurus harian Barisan Pengusaha Pejuang, dan seluruh ketua Barisan Pengusaha Pejuang di daerah yang hadir pada siang hari ini. Mohon izin Pak Prabowo, kami yang hadir di sini, yang berdiri khususnya di hadapan Bapak Prabowo, hadir dari 38 provinsi, dan yang hadir di sini ini mewakili dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dan dalam kesempatan ini Pak Prabowo, ingin saya sampaikan dan ingin saya pastikan, kami yang berdiri dan yang duduk ataupun BPP yang ada di daerah, kami yakinkan, kami pastikan kalau Pak Prabowo itu ada di hati kami, Pak. Selain di hati yang penting, Pak Prabowo, ingin juga kami sampaikan dan kami pastikan apa yang Bapak usung, program yang Bapak sampaikan itu ada di kepala dan di pikiran kami. Ini yang hadir Pak Prabowo yang berdiri, kami pengusaha-pengusaha dari daerah. Selain pengusaha, kami juga pejuang yang hari ini kami mendeklarasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi Pak Prabowo kalau bahasa anak Medannya, mudah-mudahan aman ini barang, Pak. Pengusaha, pejuang. Jadi Pak Prabowo, apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ada di hati dan ada di pikiran kami, bukan tanpa alasan, Pak.
alasan yang kami ingin sampaikan bagaimana Pak Prabowo ada di hati kami. Tentunya sosok Pak Prabowo yang menjadi panutan dan anutan bagi kami. Bagaimana jiwa kesatria yang Pak Prabowo tunjukkan kepada kami, jiwa integritas yang Pak Prabowo miliki selama berkarir, ini menjadi poin yang bisa kami pelajari dan bisa kami pedomani dan bisa juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar Pak Prabowo ini bisa juga berada di hati seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang paling penting, Pak Prabowo bagi kami, barisan pengusaha pejuang yang banyak di dalamnya ini adalah anak-anak muda, dan dari sosok Bapak lah kami bisa melihat bagaimana Pak Prabowo ini sangat peduli dan sangat mengakui bagaimana peran-peran anak muda yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah Pak Prabowo hari ini membuktikan bagaimana Mas Gibran, Pak Prabowo percaya untuk menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Ini sangat luar biasa. Optimisme anak muda di Indonesia ke depannya akan bangkit dengan apa yang Bapak lakukan hari ini. Dan bukan tanpa alasan juga bagaimana Pak Prabowo bisa berada di kepala dan pikiran kami. Bagaimana program-program yang Bapak usung, program-program yang Bapak sampaikan, asa cita yang Bapak gagaskan, ini sangat terpatri dalam pikiran kami. Bagaimana fondasi ekonomi yang Bapak ingin tanamkan kuat di Indonesia, bagaimana keberlanjutan, keberhasilan ekonomi dan industri yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini akan menjadi semakin tangguh dan semakin kuat. Dan yang paling penting, bagaimana Bapak Bapak Prabowo menyampaikan pentingnya hilirisasi yang akan dilanjutkan untuk membangun ekonomi Indonesia. Dan kami selaku pengusaha pejuang tentunya melihat bagaimana ekonomi sektor UMKM yang selalu Bapak suarakan, sektor UMKM yang selalu Bapak perjuangkan, ini juga menjadi salah satu apa yang menjadikan Pak Prabowo terpatri di pikiran dan kepala kami. Pak Prabowo yang kami cintai, saya rasa saya nggak perlu banyak-banyak bercakap lagi Pak, karena kami yang berdiri dan duduk di sini sudah nggak sabar lagi Pak, mau memenangkan Pak Prabowo di seluruh Indonesia. Bukan hanya ucapan yang ingin kami sampaikan, tapi gerakan yang ingin kami tunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita semua harus berjuang, memperjuangkan perekonomian yang kuat untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rasanya belum lengkap Bang kalau Ketua Pembina belum sambutan. Untuk itu Ketua Umum Bang Bobi Nasution kami persilakan bisa duduk dan seluruh Ketua Daerah kami persilakan kembali ke tempat. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pembina Barisan Pengusaha Pejuang Bang Akbar Himawan Bukhari.
Udah diborong habis semua sama Mas Bobi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Sungguh suatu kehormatan bagi kami, kader-kader muda, pengusaha pejuang yang ada di seluruh Indonesia, hari ini mendeklarasikan dukungan serta seluruh tenaga yang kami punya, anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia, untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dihadiri langsung oleh Pak Prabowo, kita tahu bersama bahwa kegiatan Pak Prabowo sebagai calon presiden maupun sebagai Menteri Pertahanan sangat padat, tapi di sela-sela kesibukannya Pak Prabowo masih menyempatkan hadir untuk bisa bersama di tempat yang sangat berbahagia ini. Ketua Tim Kampanye Nasional sekaligus Ketua Dewan Penasehat Barisan Pengusaha Pejuang, abang saya Bang Rosan Perkasa Roslani. Ini senior kami Pak Prabowo, organisasi kami ini sudah berdiri 51 tahun yang lalu. Jadi kalau kemarin Partai Golkar 59 tahun ya nggak kalah-kalah lah Pak, kami 51 tahun Pak, kira-kira berarti itu Pak. Senior kami. Dan alhamdulillah kami diberikan kepercayaan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentunya lewat abangda kami Bang Rosan, alhamdulillah diberikan kepercayaan sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Pak Prabowo Gibran. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo bahwa menempatkan lagi-lagi tadi seperti kata Ketua Umum, bukan hanya Wakil Presiden, menempatkan anak-anak muda dalam ruang-ruang publik, tapi juga melibatkan dalam tim kampanye nasional. Kami mengapresiasi dan sangat berterima kasih, dan ini menjadi komitmen kami untuk berjuang memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, luar biasa, tadi pidatonya, sambutannya sangat luar biasa, Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang, Bung Bobi Afif Nasution. Pak Prabowo, saya sudah nggak khawatir lagi karena Mas Bobi udah ada di sini. Para seluruh pengurus harian Barisan Pengusaha Pejuang, utamanya ketua-ketua Barisan Pengusaha Pejuang yang ada di seluruh Nusantara di 38 provinsi, para kader, simpatisan dan juga seluruh teman-teman Barisan Pengusaha Pejuang, keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimalah salam hormat saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka mendeklarasikan visi, tujuan, dan juga komitmen kita bersama memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029. Kami berharap acara deklarasi hari ini, karena ini kapasitasnya Dewan Pembina, Panglima Perangnya pasti Mas Bobi sebagai Ketua Umum, kami berharap acara deklarasi ini adalah pintu awal untuk kita masuk dalam memperjuangkan, mengkonsolidasikan, menyampaikan pesan visi misi Pak Prabowo kepada masyarakat luas, utamanya anak-anak muda, utamanya pengusaha-pengusaha yang ada di seluruh daerah dan di 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Ini harus terkonsolidasi dengan baik untuk mengantarkan Bapak Prabowo sebagai Presiden dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden di tahun 2024-2029.
kami Pak Prabowo untuk mencetus gerakan pengusaha pejuang bukan tidak dilandasi dengan dasar. Bahwa kita tahu bersama dari semua calon presiden yang ada, kami menaruhkan pikiran dan hati kami kepada Bapak Prabowo karena berdasarkan alasan keberlanjutan perekonomian ke depan. Ini hal yang tidak mudah. Saya Pak Prabowo sendiri, usaha saya adalah properti. Saya mengalami sendiri bahwa saya membangun gedung. Dalam membangun gedung 20 lantai, hari ini pemerintah sudah membangun 10 lantai. Bagaimana kita menarasikan perubahan apabila 10 lantai lagi sudah terbangun untuk kita menciptakan 20 lantai? Maka yang ada adalah keberlanjutan dan pembenahan agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan bisa menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Mas Bobi sudah sampaikan bahwa program hilirisasi yang impact-nya membuat nilai tambah 3 kali sampai 4 kali lipat, ini adalah program pemerintah yang harus dilaksanakan dan dilanjutkan. Karena akibat program yang namanya hilirisasi ini akan terjadi pengusaha-pengusaha baru, akan menjadi sektor-sektor atau kawasan-kawasan ekonomi baru untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian kita bisa di atas 8% untuk menuju negara maju. Kuncinya adalah terlahir, tumbuh, dan berkembangnya pengusaha-pengusaha baru yang ada di daerah. Hari ini kita tahu masih 3,4%, kami berharap ke depan dengan kebijakan pemerintah tentang keberlanjutan ini bisa mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru yang di negara maju kita lihat 8 sampai dengan 9%. Begitu juga dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Menghadapi bonus demografi 2030, pemerintah harus menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemuda kita yang ada di seluruh Indonesia. Untuk itu kita ketahui bersama, Pak Prabowo sudah memberikan kesempatan bagi kader terbaik anak-anak muda yang menjadi inspirasi kita semua, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka yang notabene adalah pengusaha UMKM, sama seperti kebanyakan teman-teman kita yang ada di ruangan ini, yang memang pelaku langsung bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pengusaha kalau beliaunya tidak pernah menjadi pengusaha. Untuk itu kami berterima kasih kepada Pak Prabowo sudah mempercayakan Mas Gibran bahwa Mas Gibran adalah inspirasi kami, bahwa Mas Gibran adalah bagian dari kami yang menjawab jeritan dari hati pengusaha, dan kami berharap mendapatkan solusi yang terbaik untuk bisa menjalankan aktivitas usaha di daerah kami masing-masing. Sekali lagi, selamat berjuang teman-teman barisan pengusaha pejuang. Ini adalah langkah awal untuk kita menjemput kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga dalam perjuangan kita ini diberkahi dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perjuangan tulus, hati yang ikhlas ini dapat membuahkan hasil, yaitu kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kita ingin mendengarkan sambutan dari calon presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Hadirin, sambutlah. Orang tak lupa kaso jauh, jangan orang lupa kaso jalan, tabelo selalu di jantung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya
hormati dan yang saya banggakan. Saudara Bobi Nasution, Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang, yang juga adalah Wali Kota Medan. Saudara Rozan Ruslani, Ketua Dewan Penasihat Barisan Pengusaha Pejuang, Ketua Kadin 2015-2021, Duta Besar di Amerika Serikat, Wakil Menteri BUMN, yang pasti Pak Rozan ini orang pinter. Dilihat dari kepalanya yang... Jadi ukuran orang pinter harus dilihat dari kepalanya. Jadi ada cerita, tapi enggak, ini harus serius ya, terima kasih. Nanti urusan itu. Yang saya hormati Ketua Umum HIPMI Akbar Himawan Bukhori, Ketua Dewan Penasihat Barisan Pengusaha Pejuang, yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Tadi Pak Rozan Ruslani adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Para Ketua Barisan Pengusaha Pejuang daerah 38 provinsi se-Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita sebagai insan hamba Tuhan, bangsa pejuang, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Maha Besar, kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas untuk dapat berjumpa di tempat yang baik ini dan mengikuti kegiatan yang sangat penting ini. Saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih atas undangan ini, atas kehormatan yang diberikan kepada saya, dan saya menerima dengan penuh rasa haru dan rasa tanggung jawab. Saya menerima pernyataan dukungan saudara-saudara pengusaha pejuang seluruh Indonesia yang baru saja disampaikan oleh Ketua Umum Saudara Bobi Nasution. Atas nama saya sendiri dan Saudara Gibran Rakabuming Raka, saya menerima pernyataan dukungan itu. Saya merasa besar hati hari ini. Besar hati karena yang deklarasikan di sini adalah para pengusaha-pengusaha muda dari seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dalam pembangunan suatu bangsa, dalam kajian-kajian sejarah oleh universitas yang terkemuka di dunia, antara lain Harvard University, dikatakan bahwa dalam pembangunan suatu bangsa, negara yang baru merdeka, baru berdiri, biasanya 70 tahun pertama negara tersebut akan dipimpin oleh para pejuang politik dan pejuang tentara. Ini hasil kajian banyak negara-negara yang
baru merdeka. Amerika Serikat, presiden pertamanya seorang jenderal, George Washington. Presiden kedua, ketiga, semua adalah pejuang politik. Dan banyak negara lain. Tapi 70 tahun selanjutnya, ini hasil riset dari Universitas Terkemuka. Kepemimpinan suatu bangsa nanti, menurut kajian itu, akan muncul dari kalangan pengusaha-pengusaha. Kenapa? Ini memang alamiah, ini memang kebenaran sejarah. Pertama, kita rebut kemerdekaan dari penjajah. Penjajah yang datang ke sini membuat kita menjadi budak, membuat kita jadi kacung, mengambil kekayaan kita. Kita harus rebut dengan perang kalau perlu. Perang politik dan perang fisik. Dan itu yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita generasi yang pertama. Tapi sesudah itu, bagaimana kita wujudkan kemerdekaan? Merdeka sebenarnya bukan hanya punya DPR, MPR. Bukan hanya punya bendera. Bukan hanya punya gedung-gedung pemerintah. Itu merdeka secara fisik, secara seremonial. Bukan merdeka secara hakiki. Merdeka secara hakiki adalah rakyat negara itu hidup sejahtera. Itu merdeka hakiki. Merdeka hakiki adalah kalau rakyat Indonesia tidak ada yang miskin, itu kita merdeka. Merdeka sejati kalau tidak ada anak-anak Indonesia yang stunting, yang kurang gizi, yang tidak minum susu. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau ekonomi kita berkembang, kalau ada penciptaan kekayaan untuk seluruh rakyat. Dan siapa yang bisa menciptakan kekayaan untuk seluruh rakyat? Ya, para pengusaha itu, saudara-saudara sekalian. Jadi masa depan bangsa kita terletak di pundak saudara-saudara sekalian, para pengusaha. Karena saudara-saudara yang akan menciptakan lapangan kerja, saudara-saudara. Maaf, sekarang ya di negara kita ini banyak yang berprofesi sebagai pengamat. Kemudian tidak hanya pengamat, ada lagi berprofesi sebagai apa itu ya? Komentator ya. Intelektual, ya kan? Orang pintar. Habis itu banyak kerjanya yang ngomel, gerutu, mencari-cari, ya kan? Saya mau tanya, punyakah mereka, bisa enggak mereka menciptakan lapangan kerja? Punyakah mereka pabrik yang bisa menghasilkan orang bekerja? Saudara-saudara, saya katakan di sini, saya tidak ragu-ragu. Ini hasil kajian sejarah. Memang negara ini, kalau memang kita mau merdeka, kita benar, kita harus mendorong para pengusaha-pengusaha muda untuk berkreatif, berinovatif, berwira swasta untuk Indonesia menjadi kaya. Kita ingin Indonesia jadi negara kaya.
Kita tidak mau Indonesia jadi negara biasa-biasa saja, ya kan? Saudara-saudara sekalian, kebetulan juga, bukan tidak kebetulan, Presiden kita yang sekarang, Presiden Joko Widodo, seorang pengusaha, bukan kebetulan. Ya kan? Dan saya sendiri mantan prajurit, ya saya juga pengusaha, saudara-saudara. Kenapa? Karena pensiun saya sebagai jenderal nggak cukup. Jadi kalau jenderal itu gagah, iya kan? Gagah. Jenderal. Tapi kalau pensiun, ya kadang-kadang bayar jalan tol aja udah pas-pasan. Jadi saya jadi pengusaha. Dan setelah saya jadi pengusaha, saya belajar betapa beratnya jadi pengusaha. Betapa beratnya. Jadi pengusaha itu hampir sama. Mungkin lebih berat daripada jadi seorang jenderal, seorang panglima. Kenapa? Ya, seorang jenderal panglima, ya kalau dalam keadaan perang, ya sudah kita pertaruhkan nyawa. Tapi seorang pengusaha, kalau gagal, ya kan, pabriknya tutup, tokonya tutup, perusahaannya tutup, berapa karyawannya yang PHK, tidak makan, berapa keluarga yang tidak makan. Jadi saudara-saudara, begitu jadi pengusaha, saya juga stres. Stres, mikir gimana bayar bunga bank. Gila, ya kan? Benar ya? Pengusaha Indonesia tau gak? Gayanya aja keren. Iya kan? Malam-malam dia tidur, mikir, aduh gue dikejar-kejar bank ini besok. Tahu nggak yang banyak takut? Yang banyak takut gue jadi presiden, tahu nggak siapa? Itu bangkir-bangkir itu. Kita minta kredit, susahnya bukan main. Ya. Aduh, gue ini jenderal ini, letjen. Jelek-jelek gini mantan Pangkostrat, mantan Danjen Kopassus, bintangnya seabrek. Begitu pensiun, minta kredit ke bank, nggak laku itu bintang-bintang. Alhamdulillah. Jadi sama saya nggak usah banyak lagak kau. Iya kan? Pengusaha Indonesia itu banyak gayanya itu. Tapi selalu ingat, wah utang gue ini gimana gitu. Jadi saudara-saudara, tapi tenang aja, saya tenang karena sudah ada banyak pengusaha, pejuang sudah ada di sini. Saudara-saudara, kita berada dalam keadaan yang sangat kritis, sangat vital. Kita bersyukur dan kita harus bersyukur kepada semua pemimpin-pemimpin dan pendahulu-pendahulu, semua presiden pendahulu kita punya jasa dan punya sumbangan. Semuanya. Dan
kita pun sekarang harus bersyukur dan harus mengakui prestasi dan keberhasilan Presiden Joko Widodo dan pemerintah yang beliau pimpin. Saya lihat ada kekurangan di pribadi kita, di pribadi orang Indonesia. Kadang-kadang susah mengakui prestasi bangsa kita sendiri. Sulit, ya kan? Ada istilah di kita, nggak tahu dari mana genetikanya ya. SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dan kadang-kadang tidak mau mengakui prestasi kita sendiri, prestasi bangsa kita, prestasi pemimpin-pemimpin kita. Saya teringat salah satu cerita dari Pak Mahathir Muhammad, seorang pemimpin Malaysia. Saya ingat-ingat terus karena kita ini kan hampir sama rumpunnya. Kita ini kan Melayu juga kan. Jadi ini ada sifat orang Melayu, kata Pak Mahathir. Suatu saat Pak Mahathir sedang jalan-jalan di pantai. Dia lihat ada orang tua jualan kepiting. Dia liatin orang tua itu jual kepiting dengan memunggungi. Jadi kepitingnya di baki besar di belakang dia nggak liatin. Pak Mahathir tanya, "Encik, kenapa Anda tidak awasi? Ini kepiting kan hidup semua. Kepiting itu kan bisa naik dinding vertikal, kepiting bisa. Apa Anda tidak takut kepiting itu lolos? Anda hilang kepiting-kepitingmu." "Oh tidak, Pak Mahathir, tidak. Kepiting punya sifat, kalau temannya sudah paling atas, nanti teman yang satu lagi seret dia ke bawah. Jadi nggak mungkin kepiting lolos karena temannya naik diturunin oleh temannya juga." Dan itu yang Pak Mahathir mengatakan, ini sifat bahwa kita orang rumpun ini punya sifat kepiting. Jadi kita kadang-kadang tidak mau belajar dari bangsa yang berhasil. Bangsa yang berhasil adalah kalau perlu bersama-sama mendorong salah satu untuk kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi kalau kita melihat dari semua kriteria, saudara-saudara pengusaha, saya punya slide cukup banyak di sini. Saya dikasih waktu berapa, Pak? Hah? Ini ada 72 slide. Benar. Jadi, tapi saudara kan pengusaha. Pengusaha kan pinter-pinter, ya kan? Saudara lebih ngerti angka-angka ini daripada saya, benar? Jadi saya ringkas saja ya. Jadi saudara-saudara, kita berada di suatu titik yang kritis dalam arti semua indikator, semua angka, semua pengamat dari luar negeri dan para ahli mengatakan Indonesia ini akan menjadi negara kelima, keenam terbesar dan terkaya di dunia. Bisa kita bayangkan nggak itu? Kalian kan nggak bayangkan kan? Karena kita tidak mengerti betapa besar, betapa kaya kita. Karena kita sudah lama kena cuci otak dari budaya-budaya lain, iya kan? Padahal ini fakta dan kenyataannya. Jadi saudara-saudara, kita sekarang ini ingin dan yakin dan mampu
untuk menjadi negara makmur. Kita tidak mau jadi negara biasa, kita mau jadi negara makmur. Dan negara makmur itu adalah karena kita ingin menggunakan dan mengelola semua kekayaan kita supaya nilai tambahnya berada di Indonesia dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat sekarang ya, fondasi ekonomi kita sudah solid. Tadi Saudara Akbar mengatakan sedang membangun gedung. Kalau kita bangun gedung, yang paling penting fondasinya. Kita mau bangun bangsa, fondasi ekonomi kita sudah solid, sudah kuat. Sudah sempurna? Belum. Akan kita perbaiki? Akan. Apa kita puas? Tidak. Bangsa yang cepat puas, bangsa itu juga tidak akan maju-maju. Saudara-saudara, kalau kita lihat fondasi ekonomi kita, tahun 2014 PDB kita 890 miliar, sekarang 1,3. Sebetulnya tahun ini 2023 sudah 1,4. Tahun 2025 akan menjadi 1,5 triliun PDB kita. Neraca perdagangan 2014 minus 6,6 miliar. Minus. Sekarang kita surplus 54,4 miliar dolar. Ini fondasi yang solid. Ini karena kebijakan. Ini karena kebijakan. Saya tidak akan terlalu banyak, tapi sekarang kita lihat capaian pembangunan yang dicapai oleh pemerintah Joko Widodo. Ya. Kita lihat jumlah kilometer jalan tol 2014 802, 2002 2687. 300% meningkatnya. Pembangkit listrik dari 53 gigawatt menjadi 81 gigawatt. Jalan umum meningkat, bendungan meningkat, bandara meningkat, pelabuhan meningkat cukup signifikan. Jumlah pelabuhan 1.655 menjadi 3.157. Saudara-saudara, begitu banyak capaian. Peningkatan ekonomi, penurunan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira luar biasa. Kita harus bersyukur. Banyak negara dalam keadaan bangkrut. Banyak negara tidak bisa bayar gaji. Banyak negara tidak bisa bayar apapun. Kita bersyukur. Tetapi masih saja orang itu banyak yang selalu mencari-cari yang negatif, menyinyir, mengejek, dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa. Kita diapakan, saya minta saudara-saudara, kita dihina, kita difitnah, kita diejek, senyumin aja. Yang penting rakyat sudah faham. Yang penting rakyat sudah mengerti. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, hoax, fitnah, negative campaign itu paradigma politik lama. Dan itu gaya dan tradisi politik yang dikendaki mungkin oleh kekuatan-kekuatan asing. Karena kekuatan asing sejak dahulu selalu ingin divida et impera, selalu ingin pecah belah. Kita tidak mau pecah belah. Kita tidak mau. Saudara-saudara sekalian, kita bersaing, kita akan bertanding dengan gagasan. Kita akan bertanding dengan program. Dan kita yakin program kita adalah program yang nyata, yang real, yang akan membawa negara ini menjadi negara kuat, menjadi negara makmur. Kita yakin itu. Apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi
Indonesia pertumbuhan salah satu yang terbaik di dunia. Tingkat inflasi yang salah satu terendah di dunia. Utang pemerintah kita terendah dibandingkan dengan begitu banyak negara. Kita sekarang mungkin keempat terendah di dunia. Hutang pemerintah kita. Tentunya ini karena manajemen dan ekonomi yang baik, kepemimpinan dan pemerintahan yang baik. Saya bagian dari pemerintah, saya sudah hampir 4 tahun lebih di dalam pemerintah, saya ikuti dengan seksama dan akhirnya saya yakin bahwa mau tidak mau program, strategi, dan arah yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi harus kita lanjutkan kalau kita ingin berhasil. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat sebagai contoh saja, saya mengambil contoh salah satu program strategi kebijakan Presiden Jokowi yang sangat vital, yaitu hilirisasi. Hilirisasi adalah vital. Dan hilirisasi adalah bagian yang sangat penting dari program Prabowo Gibran. Contoh, kalau kita lihat komoditas satu saja, nikel. Kalau kita lihat nikel saja, kita melihat bahwa dapat dilihat di situ yang sebelum ini, slide sebelum ini. Ya. Tahun 2017 penerimaan kita dari nikel 3,3 miliar dolar. Tahun 2020 Pak Jokowi mengeluarkan larangan ekspor nikel dalam bentuk mentah. Dalam 2 tahun sesudah kebijakan itu penerimaan kita naik 10 kali lipat, 1000%. Dan kita lihat nilai tambah dari satu komoditas nikel menjadi nikel sulfat naiknya 11 kali. Menjadi precursor bahan-bahan lain naik 19 kali. Menjadi katoda naiknya 37 kali. Dan kalau jadi sel baterai naiknya luar biasa, saudara-saudara sekalian. 67,7 kali. Dari sini saja kita akan menjadi negara yang kuat, negara yang makmur. Industri mobil yang akan datang akan sebagian besar ke arah listrik. Dunia tidak mau ada polusi dan kita berada dalam posisi yang sangat-sangat kuat. Kita nanti bisa lompat, langsung kita bikin mobil-mobil listrik, saudara. Vietnam sudah melakukan, sudah membuat mobil listrik yang berhasil. Masa kita kalah sama Vietnam, saudara? Kita punya semuanya. Saudara-saudara sekalian, pemerintah kita meneruskan. Ya. Jadi saya ini ya waktu bergabung sama Pak Jokowi, terima kasih beliau ngajak saya, iya kan? Rival 10 tahun, iya kan? Nah inilah budaya bangsa Indonesia. Inilah salah satu kenapa saya ini saya ini jadi satu sama Pak Jokowi. Walaupun beliau kalahkan saya 2 kali. Saudara-saudara, di mana negara mana ya kandidat yang menang mengajak yang dikalahkan, ayo gabung sama saya.
Mari bersatu kita membangun bangsa kita dan negara kita. Ini leadership, ini negarawan. Kalau tidak salah dalam sejarah dunia saya lihat ratusan tahun mungkin hanya 3-4 peristiwa. Satu, Abraham Lincoln mengajak rivalnya, ya, William Seward kalau nggak salah. Lucu ceritanya itu, ya kan? Ini Abraham Lincoln sama William Seward 20 tahun rivalnya juga agak kasar lagi. Ya. Pernah Abraham Lincoln ceritanya datang ke kantornya William Seward, sekretarisnya William Seward laporan ke dia, Pak, ada anak muda di luar namanya Abraham Lincoln mau ketemu Bapak. Jawabnya Seward, send that monkey away. Suruh itu monyet pergi. Dan si Abraham Lincoln dengar itu diusir oleh William Seward. Tahu-tahu Abraham Lincoln menang jadi presiden. Begitu menang, dia ajak William Seward masuk kabinet. William Seward kaget. Datang ketemu Abraham Lincoln. Kenapa Anda pilih saya? Anda kan tahu saya nggak suka sama Anda. Abraham Lincoln jawab, saya tahu Anda tidak suka sama saya. Dan saya pun tidak suka sama Anda. Tapi saya tahu Anda cinta United States of America. Saya juga cinta United. Marilah kita bekerja sama untuk United States of America. Saya kira itu yang dilakukan Pak Jokowi terhadap saya, ya kan? Pak Prabowo dalam hatinya ya, dia nggak ngomong begitu, tapi kira-kira Pak Prabowo, maaf ya, aku kalahkan Anda. Tapi marilah kita kerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Jadi, gak usah masalah siapa pingin nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya kan? Kok rese banget sih, ya kan? Ini negara 220 juta, benar nggak? Iya kan? Kita harus bersyukur ada orang yang mau jadi wali kota, ada orang yang mau jadi gubernur. Kalau nanti semua orang nggak mau jadi gimana? Iya kan? Orang mau berbakti, mau mengabdi, ya kan? Dicari-cari, inilah itulah, ya kan? Ini terlalu muda, itu terlalu tua. Rakyat kita tidak bodoh, rakyat kita sudah pinter. Rakyat kita di mana-mana saya lihat sudah punya gadget semua, udah ngerti. Hei, elit-elit di Jakarta, udah nggak bisa lagi loh nipu-nipu rakyat kita sekarang ini. Bagaimana, lanjut atau tidak? Saudara-saudara, begitu banyak data, ya kan? Kalau kita lihat sekarang apa yang sudah dilakukan, yang saya sebut Jokowinomics, bahwa Presiden Jokowi melaksanakan ekonomi Pancasila, ekonomi yang membela rakyat Indonesia. Kita lihat betapa proyek-proyek yang diturunkan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pinter, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, BLT Dana Desa, terus Kartu Prakerja, Bantuan Keluarga Rawan Stunting, subsidi listrik, subsidi LPG, subsidi BBM, subsidi perumahan. Saudara-saudara, bagaimana coba? Ini yang saya katakan fondasi yang kuat. Untuk itu kita akan lanjutkan dan kita akan tambah. Kita akan percepat pembangunan. Kita tidak mau lagi ngomong-ngomong reformasi. Tidak, kita sekarang bicara transformasi. Tidak reformasi, transformasi. Kita mau bangun bangsa Indonesia. Tidak begitu-begitu saja menjadi negara kuat, makmur, rakyat kita
hidup dengan baik. Kita punya misi Asta Cita, saya sudah bagikan buku untuk saudara-saudara sekalian, sudah lengkap di situ. Saya sangat yakin siapapun yang baca itu akan faham, akan mengerti. Ini jalannya kita bangkit sebagai bangsa Indonesia, saudara. Tentunya kita harus memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Kita punya 8 kebijakan itu, ya. Membangun dari desa, dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Paling utama adalah melanjutkan hilirisasi. Dari situ, saudara-saudara, kita ringkas menjadi 8 program hasil terbaik cepat. Kita tidak mau hasil terbaik kapan-kapan. Kita tidak mau hasil biasa-biasa saja. Kita harus berani mengambil langkah menuju hasil terbaik dengan cepat. Rakyat kita tidak sabar, saudara-saudara sekalian. Untuk itu, salah satu program kita adalah memberi makan siang dan susu gratis untuk seluruh anak Indonesia. Dari sejak anak itu berada di kandung ibunya, harus kita dukung dengan nutrisi, dengan gizi yang kuat. Kita harus mencetak lumbung-lumbung pangan desa, daerah, dan lumbung pangan nasional. Kita harus melanjutkan dan membangun sekolah-sekolah unggulan. Kita harus melanjutkan menambah program-program kesejahteraan sosial. Kita naikin gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, TNI, Polri, dan pejabat negara, supaya tidak boleh ada korupsi lagi di Indonesia. Kita mendirikan badan penerimaan negara dan berusaha sekeras tenaga meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto kita ke tingkat yang lebih tinggi di atas 20%. Sasaran kita 23-25%. Saudara-saudara sekalian, ini adalah 8 program hasil terbaik cepat, 17 program prioritas transformasi bangsa, dan saudara-saudara bisa melihat situasinya di situ. Saya kira salah satu yang sangat strategis adalah makan siang di sekolah untuk anak-anak kita. Pendidikan usia dini, sekolah dasar, termasuk madrasah, pesantren, sekolah menengah pertama termasuk madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, dan pesantren. Saudara-saudara sekalian, nanti ada yang tanya bagaimana kita biayai itu semua. Kita sudah hitung, kemampuan kita cukup, pengelolaan kita akan lebih baik, terus membaik, terus membaik. Saudara-saudara sekalian, saya kira intinya itu yang ingin saya sampaikan. Saya akan tutup dengan menyampaikan suatu gambaran, yaitu bahwa kita sekarang pemerintah sudah menyusun dan kita tinggal melanjutkan suatu persiapan hilirisasi besar-besaran. 21 komoditas sudah kita siapkan petanya. 21 komoditas sudah kita bikin pohon yang kita sebut pohon-pohon industrinya. Saudara-saudara sekalian, kita lihat sebagai contoh dari komunitas-komunitas tertentu, kelihatan 21 komoditas
batu bara, nikel, timah, tembaga, boksit, besi baja, emas, perak, aspal, minyak bumi, gas bumi, kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, dan garam. Ini kita sudah siapkan. Contoh pohon industri. Ini pohon industri tembaga. Anda bisa lihat dari bahan tembaga merubah jadi copper concentrate, nilainya tambah 2 kali, menjadi copper cathode, naiknya 7,9 kali, kemudian menjadi produk-produk copper strip menjadi 14,5 kali, dan ini semua industri-industri, pabrik-pabrik yang berapa ribu pabrik yang akan hidup. Industri piping, industri elektrikal, industri elektronika, arsitektur, industri otomotif, industri coinage, biomedical, dan seterusnya. Terakhir industri militer. Lanjut, pohon industri nikel. Demikian. Kita lihat di bawah, nilainya bisa 67 kali. Nilainya 67 kali. Lanjut, pohon industri boksit. Saudara-saudara, masa depan kalian cemerlang. Lanjut, pohon industri timah. Lanjut, minyak bumi. Lanjut, gas bumi. Anda lihat di bawah itu, ya, gas bumi menjadi petrokimia hulu, menjadi petrokimia intermediate, naiknya sudah belasan kali, puluhan kali. Di ujungnya nilai tambahnya 43 kali nilainya. Lanjut, saudara-saudara sekalian, inilah yang harus kita lakukan. Investasi besar dengan peranan pengusaha-pengusaha nasional di seluruh daerah Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini peta kita, ini roadmap kita, ini adalah cara kita menuju Indonesia Emas. Ini cara kita, rakyat kita akan terhormat. Rakyat kita harus melihat tidak ada lagi orang miskin di Indonesia. Tidak ada lagi orang lapar di Indonesia. Dan kita harus berani, dan kita akan berani. Di semua bidang, program kita terlalu banyak, ratusan program, buku sudah kita siapkan. Yang penting hari ini saya merasa besar hati dengan dorongan dan dukungan pengusaha-pengusaha untuk meneruskan dan menyampaikan di semua daerah, sampaikan bahwa kita yang punya strategi, kita yang punya program yang real, yang sudah kita hitung, yang sudah kita simulasi, yang sudah kita wargaming secara matematik, real, sehingga saya katakan, saudara-saudara, saya akan sangat bahagia kalau saya berperan, saya meneruskan pembangunan yang sudah dirintis Pak Jokowi. Saya bisa menyiapkan landasan juga yang kokoh untuk anak-anak muda, meneruskan pembangunan, meneruskan kebangkitan Indonesia. ...2045 adalah 22 tahun lagi. Ya. Mudah-mudahan pada saat 22 tahun lagi saya masih bisa melihat Indonesia Emas. Yang muda-muda jangan senyum-senyum. Ya kan? Belum tentu nomor urut loh. Ya. Tapi percayalah, mari kita bersatu. Kuncinya kita bersatu. Kuncinya kita rukun.
kuncinya kita kolaborasi, kuncinya kita bersaudara, kuncinya kita saling mengisi, saling mendukung, saling koreksi, jangan saling menghujat, jangan saling menghina, jangan saling mengejek, jangan, sudah biarkan. Itu bukan budaya kita, itu bukan budaya kita, itu salah paradigma, ya, salah paradigma. Rakyat kita tidak suka semakin Anda menghina, semakin Anda menghasut, semakin Anda mentertawakan, rakyat semakin tidak suka sama Anda. Jadi maaf, survei kita naik terus. Tapi jangan kita euforia, ya. Jangan, survei itu ya patokan. Tapi kita tetap kerja keras. Karena saya percaya rakyat kita tidak bodoh. Rakyat kita tidak bodoh, itu saya yakin. Dan rakyat kita tidak mau dibohongi terus-menerus, saudara-saudara sekalian. Rakyat kita, terutama yang paling bawah dan paling miskin, capek. Mereka nggak mau lagi hanya nunggu. Mereka ingin lihat pemimpin yang bisa mengelola kekayaan, bisa dirasakan oleh mereka secepat-cepatnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita percaya bahwa kita bisa. Saudara-saudara, semua mulai dari impian, tapi impian kalau diimplementasi, impian itu jadi kenyataan. Saudara-saudara sekalian, kita harus punya mobil buatan Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kita beli, bangsa Indonesia beli 1 juta mobil 1 tahun. 1 juta mobil 1 tahun. Masa sih kita nggak bisa ambil 30% saja? 300.000 mobil, saudara-saudara sekalian. Harus percaya kita bisa, kita wujudkan. Sekarang saja sebagai Menteri Pertahanan, saya diperintah oleh Presiden dan saya bisa wujudkan Jeep buatan Indonesia sendiri, saudara-saudara. Gagah ya, gagah nggak? Tapi memang butuh suatu keberanian, butuh suatu will, ya. Jadi waktu itu, ini saya ingin cerita, karena memang ini ceritanya menarik. Waktu itu saya punya rencana sebagai Menhan, ingin memberi kendaraan operasional untuk seluruh TNI. Ya. Karena kendaraan-kendaraan TNI sudah banyak yang tua dan rusak. Kita mau perbaiki, perbarui. Jadi saya akan putuskan kendaraan yang mana dari sebuah negara bisa sampai di Indonesia, Jeep mereka $20.000 satu mobil. Bayangkan, 20.000. Karena dia besar produksinya, jadi dia ongkos produksinya katanya hanya $12.000, $14.000. Jadi sampai di Indonesia plus ini plus untung ya 20.000 lah. Tapi saya bisa bayangkan bagaimana perwira-perwira Indonesia, ya kan? Komandan Kodim, Brigade, Panglima, Komandan Korem, Komandan Batalion pakai Jeep buatan negara asing. Rasanya hati saya tuh nggak rela. Saya panggil Pindad, saya cari profesor yang hebat-hebat yang bisa bikin, saya tanya, bisa nggak bikin mobil Jeep Indonesia? Mereka bilang, bisa Pak. Rencanakan. Rencana ini, itu. Datangnya, biayanya $59.000 satu. Jadi, saya harus putuskan. 20.000
lebih murah, bisa lebih banyak. Atau 60.000. Saya pikir-pikir, 20.000 lebih murah, tapi tidak ada pride, tidak ada nation building, tidak ada membangun bangsa dan membangun karakter bangsa. 60.000, tapi ada harga diri, ada pelajaran untuk insinyur-insinyur Indonesia. Mereka bisa belajar membangun dan satu saat nanti juga akan turun ongkosnya. Akhirnya saya putuskan bikin Jeep buatan Indonesia. Masih mahal, tapi demi masa depan anak Indonesia, demi harga diri bangsa Indonesia, demi pride rakyat kita ingin melihat produk-produk buatan bangsa Indonesia. Akhirnya kita bangun dan ternyata bisa. Mudah-mudahan tahun depan terus, dan mudah-mudahan saudara-saudara masing-masing perusahaan kalian nanti mudah-mudahan beli 20 Jeep Maung masing-masing. Benar ya? Saya kira cukup. Aduh, enak aja. Saya kira jangan terlalu lama lah ya. Satu hal yang saya belajar dari Pak Jokowi. Satu hal ya. Beliau tuh kalau pidato singkat. 10 menit pidato beliau. Ini yang benar ya itu, ya kan? Kita ini, saya kasih tahu ya, ini pengakuan ya, menteri-menterinya Pak Jokowi seneng kalau beliau yang mimpin rapat. Oh ini pasti singkat ini, paling 1,5 jam ini, ya kan? Yang repot malah menteri-menterinya, panjang, paparannya panjang lebar, ini semua mau dilaporkan, ya kan? Yang nggak perlu dilaporkan, laporkan juga, gitu. Tapi yang itu satu hal, pidato beliau singkat-singkat. Jadi saya harus belajar dari beliau, makanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pengusaha pejuang. Terima kasih. Sampaikan pesan kita ke seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara. Masa depan kita gemilang. Masa depan Indonesia hebat. Kita menuju Indonesia Emas. Terima kasih. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Dan nanti malam kalau tidur nggak usah pikirin utang-utang itu. Terima kasih. Merdeka!